Berawal dari langkah para pelajar Tupia mendirikan Budi Utomo pada tahun 1008 memengaruhi pelajar-pelajar lain. Mereka mendirikan berbagai organisasi seperti Sigarukun, Trikorodharma, Cipmatra, Jongbata, Diminasa, dan Kaum Betawi. Organisasi tersebut bersifat etnis dan kedaerahan. Selain itu, berdiri pula organisasi pemuda yang bersifat keagamaan, antara lain Jong Samehten, Perkumpulan Pemuda Katolik, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan lain sebagainya. Berbagai organisasi itu kemudian berusaha bergabung menjadi satu organisasi. Berdirinya organisasi-organisasi pemuda yang bersifat etnis dan kedaerahan itu memperlihatkan adanya kesadaran untuk bersatu walaupun terbatas pada daerah masing-masing. Lama-kelamaan, rasa kedaerahan mulai memudar dan digantikan oleh keinginan untuk membentuk persatuan yang bersifat nasional. Hal itu terjadi berkat adanya kontak-kontak pribadi antar pemuda yang berasal dari daerah berlainan tetapi belajar dari lembaga pendidikan yang sama atau tinggal di pembudakan yang sama. Dari kontak-kontak pribadi itu timbullah saling pengertian. Pemuda dari daerah yang satu mulai memahami aspirasi pemuda dari daerah lain. Pada tanggal 25 November 1925, wakil-wakil dari Jong Japa, Jong Sumatera, Jong Minasa, Jong Ambon, dan Sigarukun mengadakan rapat di Jakarta. Mereka membentuk semua panitia yang bertugas menyiapkan kerapatan besar pemuda. Panitia ini diketuai oleh M. Tabriani dari Jong Japa. Anggota panitia adalah wakil-wakil dari berbagai organisasi. Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian dikenal sebagai Kongres Pemuda I dilaksanakan pada tanggal 30 April sampai 20 Mei 1926 di Yogyakarta dan dihadiri oleh wakil-wakil berbagai organisasi pemuda. Kongres tersebut bertujuan untuk membentuk semua badan serta dalam rangka memajukan pemahaman persatuan dan kebangsaan serta mengutamakan hubungan di antara organisasi-organisasi pemuda kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putra-putri Indonesia dan semua yang hadir di sini, atas nama panitia Kongres pertama, saya ucapkan selamat datang pada Anda semua. Sebagai pejuang-pejuang kemerdekaan tanah air bangsa kita dan sebagai pribadi yang memperhatikan perhatiannya terhadap kemerdekaan tanah air di Indonesia, di Kongres ini adalah sebagai tonggak sebagai sejarah bagi para pemuda yang harus bersatu padu jika kita ingin mencapai tujuan milik kita bersama, yaitu sebuah kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Dengan ini saya akhiri pidato saya. Muhammad Tabrani dari Jong Japa berterima kasih kepada hadirin anggota Kongres yang telah hadir. Semoga Kongres ini dapat memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia yang telah lama dijajah oleh Belanda sehingga bangsa Indonesia dapat merdeka. Merdeka! 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 Apa yang dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani sangat luar biasa. Kita di Indonesia harus belajar dari lingkungannya. Saya sangat setuju dengan apa yang telah dikatakan oleh Bapak Muhammad Tabrani. Kita harus memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih saudara-saudara semua. Tujuannya diadakan kongres ini adalah untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Pertama-tama kita harus membentuk badan sentral. Benar sekali Bu, yang kita bentukkan sekarang adalah sebuah organisasi yang dapat menampung semua aspirasi. Kita akan membentuk pemerintahan dalam bentuk federasi, di mana setiap daerah dapat memajukan daerahnya masing-masing. Bukan seperti itu, Bu. Akan lebih bagus jika pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah harus bisa bersatu dalam membangun pemerintahan. Karena apabila suatu daerah dibiarkan mandiri dan tidak bisa diperkembang, maka akan menjadi suatu masalah. Saat Kongres telah berakhir, sasaran utama Kongres belum tercapai, yakni membentuk Badan Sentral Organisasi Pemuda. Badan Sentral tidak terbentuk karena terjadi perbedaan pendapat mengenai bentuk Badan Sentral tersebut. Sebagian besar pemuda Kongres mendaki bentuk pusi, sebagian lagi mendaki bentuk federasi. Walaupun demikian, usaha untuk membentuk wadah persatuan tetap dilanjutkan setelah Kongres berakhir.
Kongres Pemuda I menghasilkan keputusan-keputusan sebagai berikut. Menyiapkan Kongres Pemuda Indonesia II dan menyuruhkan persatuan berbagai organisasi pemuda dalam satu organisasi pemuda Indonesia. Seusai Kongres pertama, Kongres para pemuda inti sedikit kecewa karena Kongres pertama tidak menghasilkan kata sepakat untuk menggabungkan pemuda di seluruh tanah air. Hal ini dikarenakan setiap golongan masih mementingkan daerah sendiri, sehingga sangat sulit untuk mempersatukan mereka khususnya dalam bahasa persatuan. Saudara-saudara, pada kesempatan kali ini, tampaknya kita belum menghasilkan suatu kesepakatan pada kongres kali ini. Kita sudah menghasilkan sebuah keputusan, hanya saja belum diterima oleh anggota perkumpulan daerah lainnya. Benar, yang kita butuhkan sekarang adalah dari anggota Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Kalau begitu kita harus menunggu beberapa lama sampai mereka pulang. Waktu bukanlah halangan bagi kita, yang penting adalah tujuan untuk masa depan kemerdekaan Indonesia. Saya yakin semuanya pasti bisa. Tapi tentunya aspek bahasa itu sangat penting, sangat tidak mungkin kita tinggalkan aspek bahasa pada saat ini. Benar sekali Bung, padahal saya yakin bahasa Melayu adalah bahasa yang paling cocok untuk dijadikan bahasa persatuan. Sudahlah, jangan berpikir seperti itu. Jika keinginan Indonesia akan tercapai, segala Indonesia harus bersatu dalam segala aspek. Kalau begitu kita lanjutkan di Kongres Pemuda II nanti. Sebaiknya kita bersiapkan diri untuk kongres kedua nanti. Baiklah, kalau begitu kita akan lanjutkan di kongres kedua di gedung KJB nanti. Keputusan telah kita sepakati, mari kita persiapkan untuk kongres kedua nanti. PPPI bertujuan memperjuangkan Indonesia merdeka. Untuk itu, para anggota disiapkan menjadi pemimpin rakyat sejati. Cita-cita akan tercapai apabila segala bentuk sifat kedaerahan dihapuskan setelah itu. Mereka segera mungkin menyisakan rapat yang diakhiri dengan pembacaan doa bersama. Memasuki tahun 1948, alam politik Indonesia digelorakan oleh semangat persatuan, kebahagiaan, keyakinan berdiri sendiri, dan cita-cita Indonesia merdeka. Dalam suasana seperti itu, Kongres Pemuda II dipersiapkan dan akhirnya diselenggarakan. Dalam rapat tanggal 12 Agustus 1948, ditunjukkan panitia penyelenggaraan yang diketuai oleh Sugando Joyopuito. Pada tanggal 22 Oktober 1948 terlaksanakanlah Kongres Pemuda II yang dilaksanakan di gedung KJB. Pada waktu itu, suasana sangat kondusif. Dihadiri peserta yang sangat antusias dengan acara itu. Segundo Joyopuito, selaku perwakilan dari PPI sekaligus ketua Kongres Pemuda kali ini, membuka acara disambut dengan meriah. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin, perkenalkan saya Ketua Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia, Sugando Joyopuito. Terima kasih bagi kalian yang telah hadir pada Kongres kedua Pemuda ini. Pada kongres pertama, kita masih belum menemukan kata sepakat. Kita merupakan bangsa yang terjajah, bangsa yang merdeka. Kita butuh persatuan dan kesatuan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jadi kita harus melaksanakan kongres kedua kali ini. Perwakilan dari berbagai daerah, Jong Java, Jong Sumatera, Sekarukun, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Sulawesi, dan Betawi, semuanya harus bersatu untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Saya setuju bahwa kita harus bersatu demi tercapainya persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Perwakilan dari pemuda-pemudi Ambon juga setuju dengan persatuan ini. Kami perwakilan dari Sekarang juga setuju. Kami perwakilan dari Jawa Barat juga setuju. Dengan memperlihatkan kesamaan-kesamaan dalam mempertahankan bangsa Indonesia seperti kesamaan dalam sejarah, budaya, nasib, dan kemampuan untuk lepas dari bangsa penjajahan, maka kami memutuskan. Baiklah, telah kita sepakati bahwa perwakilan dari setiap daerah telah menyepakati dengan adanya persatuan kesatuan. Karena kita harus bersatu untuk melawan penjajah. Semuanya telah dijajah, jadi diri kita telah dicuri oleh bangsa lain. Kita sebagai pemuda-pemudi negeri ini semuanya harus bersatu untuk berjuang memerdekakan negeri ini. Saya akhiri rapat hari ini. Selamat
Selama pembacaan pidato terakhir dari Soegono Joyo Pisdito, diam-diam Muyamin sedang menyusun kerangka pidato yang nantinya akan dikenal dengan pidato Sumpah Pemuda. Dan sebelum pembacaan dari pidato Muyamin, diperdengarkanlah lagu Indonesia Raya ciptaan W.R. Supratman dengan menggunakan biola tanpa lirik. Baiklah, dari hasil keputusan Kongres Pemuda hari ini yang disepakati oleh para pemuda-pemuda dari Jong Jawa, Jong Batak, Jong Minahasa, serta Rukun, Jong Sumatera, Sulawesi, dan Betawi. Memutuskan Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dengan berakhirnya Kongres Pemuda II, maka semua anggota Kongres menyatakan Sumpah Pemuda bersama-sama. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncang dunia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.